Ibu Wanti Eka Jayati, MSI MPD selaku moderator sekaligus dosen UPSI Pontianak, serta seluruh peserta webinar nasional TIK yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan webinar nasional TIK pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai IoT Engineer sebagai profesi di bidang IT yang strategis di era digital. Sebagaimana kita ketahui, Internet of Things atau IoT membuka peluang yang sangat besar di era teknologi saat ini. Berbagai perangkat kini dapat saling terhubung dan bekerja secara otomatis melalui jaringan internet. Namun, tidak semua orang siap untuk mengelola dan mengembangkan teknologi tersebut. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama membahas IoT dari perspektif teknologi sekaligus peluang karir di masa depan, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai perkembangan teknologi IoT. Baik, perkenalkan saya Aryani yang akan bertugas sebagai MC pada kegiatan webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar yang dilaksanakan pada hari Selasa 10 Maret 2026 melalui platform Zoom. Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta yang kami hormati. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi pertama kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon untuk menghidupkan kameranya. Baik, di sini ada 4 slide. Untuk yang pertama dulu ya, kita mulai sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi dokumentasi kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya, agar acara webinar ini dapat berjalan dengan lebih terarah, maka rangkaian kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Wanti Eka Jayanti, MSI MPD. Kepada Ibu Wanti Eka Jayanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi Bu Wanti. Bisa langsung diteruskan ya untuk sesi selanjutnya. Mbak Aryani, terima kasih banyak komunikasi kita yang luar biasa. Jelas kan suara saya Mbak Aryani? Oh iya, jelas Bu. Oke, Baik. baik. Terima kasih Mbak Aryani, luar biasa sekali semangatnya dari teman-teman peserta pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar para penggiat teknologi seluruh Indonesia? Luar biasa ya, saya lihat tadi sebelum ketika panitia lagi briefing, peserta sudah ramai bergabung gitu ya. Jadi bisa terlihat walaupun bulan puasa, ternyata semangat teman-teman itu masih tetap membara ya untuk menuntut ilmu begitu ya. Dan sebelum kita masuk ke menu utama, ke sesi utama kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa teman-teman semua dulu pagi hari ini. Saya punya pantun nih Mbak Aryani. Oh, Pergi ke boleh. pasar beli martabak manis. Saya minta aplaus Cakep. virtualnya nih dari teman-teman ya. Dimakan bareng di bawah pohon jati.
webinar IoT ini jangan sampai habis. Mari kita update ilmu biar nggak gaptek lagi. Baik, perkenalkan saya Wanti Eka Jayanti yang akan memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada pagi hari ini. Dan tema kita hari ini luar biasa ya, sangat daging sekali. Kasih appreciate yang luar biasa untuk RT Kota Bandung, Kota Bandar Lampung ya, Kota Bandar Lampung. Dan eh, hari ini kita bahas tentang IoT, teknologi yang bikin rumah tuh bisa ngomong dan alat-alat tuh bisa saling curhat lewat internet. Appreciate banget nih, saya agak sedikit bangga begitu ketika sangat bangga bahkan ya ketika saya di-invite untuk menjadi moderator di sesi webinar nasional pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu dan Abang Kakak yang sudah bergabung di sini pada pagi hari ini, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke sesi narasumber kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata terlebih dahulu sebagai pembuka ya. Dari sosok yang luar biasa, yaitu dari Ketua Relawan TIK Kota Bandar Lampung, Bapak Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI. Kita sapa dulu Pak Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Pak Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, sehat ya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak sudah masuk 10 terakhir Ramadan? Aman ya? Wah, aman. Aman. Tetap semangat, tetap Iya, tetap berpuasa ya. semangat. Iya, terbukti nih semangatnya terbukti dari webinar nasional kali ini yang dipersembahkan oleh RT Kota Bandar Lampung ya, karena pada bulan puasa, bulan Ramadan aja tetap berkreasi gitu ya, mempersembahkan webinar nasional untuk Betul. seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Ali sudah siap, Pak Hafiz? Sudah siap ya? Waktu Oke. dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Wanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada hari ini saya sangat senang sekali ya bisa bertatap muka secara virtual dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Coba dari mana aja nih? Ada nggak yang dari Aceh? Aceh, Aceh gimana kabarnya Aceh? Di Langsa ya atau di mana? Daerah yang terdampak. Kemudian dari Kalimantan banyak juga yang daftar ya. Kemudian dari Jawa ke daerah Indonesia Timur ada, ya. Palopo, Sulawesi Selatan hadir ya. Terima kasih ya. Nah, jadi webinar ini diadakan itu atas dasar inisiasi dari pengurus relawan TIK Kota Bandar Lampung ya, yang memang kita niatnya adalah berbagi di sini, apalagi di bulan Ramadan ya, banyak aktivitas ya biar produktif ya, sekaligus menambah pahala gitu ya daripada kita tidur gitu ya. Nah, di sini sangat luar biasa sekali ada mahasiswa ya. Coba yang mahasiswa boleh raise hand atau bahkan dosennya ada juga nih beberapa dosen yang hadir ya. Ada yang dari Depok, oke, tetangga ya. Ya, ini memang kapasitas Zoom-nya itu 100 ya. Makanya dari tadi nggak kelong-kelong nih, nggak turun-turun dari 100. Mungkin nanti akan kita tambah ya kalau waktunya masih panjang. Karena kita tidak apa namanya di luar dugaan gitu. Yang daftar itu banyak banget ya. Terima kasih atas semua ya teman-teman. Jadi kita saat ini berada di revolusi industri 4.0 ya. 4.0 itu ditandai oleh dua hal. Yang pertama itu IoT, yang kedua Big Data. Juga sekarang ya, kalau di Eropa itu sudah mulai mengarah ke industri 5.0 ya, itu penggunaan AI. Nah, di sini karena memang Indonesia itu sangat luas dan beragam masyarakatnya, ya juga banyak wilayah yang 3T. Jangankan revolusi industri 4.0, bahkan ada yang masih 2.0. Nah, pemerataan ini sangat diperlukan ya bagi seluruh wilayah Indonesia. Nah, Relawan TIK itu adalah organisasi
ya komunitas IT terbesar di Indonesia, ya ada di Aceh sampai dengan di Papua. Maka teman-teman kalau yang belum bergabung boleh bergabung di komunitas relawan TIK dimanapun berada itu insya Allah ada ya komunitas relawan TIK. Apalagi yang dari Lampung nih bisa bergabung ya. Nah, kemudian memang visi misi relawan TIK itu adalah berbagi ya khususnya di bidang TIK. Kita menguatkan di dalam ya untuk pengurus ya. Kemudian juga kita memberikan impact keluar ya seluas-luasnya di seluruh wilayah seluruh Indonesia. Mungkin itu saja. Selamat menikmati webinar ya. Ini ada narasumber kita Pak Iqbal ya. Beliau ini sangat luar biasa, seorang dosen dan praktisi di bidang teknik elektro ya Pak ya. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi ke wabarakatuh. moderator. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas sambutannya sebagai Ketua RTIK Bandar Lampung. Memang selalu di depan ya RTIK Bandar Lampung ini. Nah, teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang soal masa depan teknologi bersama pakarnya nih. Beliau adalah Bapak Insinyur Iqbal Mai Arianto. Pak Iqbal sudah bergabung bersama saya di sini. Iya, sudah Bu. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Sebelum sesi Bapak, saya punya pantun dulu nih Pak buat Bapak Pak. Bisa. Jalan-jalan ke Kota Lampung, jangan lupa membeli kopi. Ilmu IoT sudah siap ditampung bersama Pak Iqbal yang ahli di bidang ini. Bapak, untuk Pak Iqbal, sudah siap menyulap wawasan teman-teman hari ini? Waktu dan layar sepenuhnya milik Bapak. Oke, terima kasih. Eh, saya awali dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Iqbal Lamai Arianto, asli di Bandar Lampung. Eh, Kegiatan saat ini selain di RTIK, saya juga pengajar di Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, ya untuk prodinya Teknologi Rekayasa Elektronika. Sebelumnya saya juga tetap di bidang TIK, tapi 6 tahun di Kominfo Kota Bandar Lampung. Nah, mungkin saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, ya, terlihat ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, terima kasih juga ini atas undangannya dari Pak Hafid selaku Ketua RT Kota Bandar Lampung telah menginvite saya sebagai narasumber pada topik kali ini yaitu IoT Engineer nih ya. Bisa dikatakan ini adalah profesi yang strategis ya, di era digital saat ini gitu. Kenapa strategis gitu? Karena uh, sekarang itu tren internet, kemudian tren otomasi, kemudian tren AI itu lagi berkembang pesat banget gitu. Nah, sebagai penggiat TIK gitu ya, teman-teman semuanya jangan sampai terlewat gitu. Karena kita selaku penggiat teknologi itu ya nggak bisa merem sebentar itu nggak bisa gitu, karena selalu harus update gitu ya. Oke, nah nih. Jadi IoT itu gimana ya? Kita akan berusaha membangun nih jembatan antara dunia digital sama dunia fisik ya. Jadi dunia fisiknya secara infrastruktur ada, kemudian sensor ada, kemudian fisiknya ada algoritmanya, kemudian ada datanya. Nah, gimana semua itu bisa digabungkan gitu. Apalagi sekarang trennya serba smart gitu kan. Semua data dikirim ke cloud, kemudian semua orang bisa akses seperti itu ya. Jadi
itulah membangun antara dunia fisik dan digital. Jadi, nih, yang selanjutnya, sebelum kita lebih jauh bahas terkait IoT itu sendiri, ya prosesnya tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Hafiz. Sekarang itu masuk ke revolusi industri 4.0 gitu. Yang artinya trennya itu adalah IoT dan AI. Nah, kita mundur ke belakang dulu ya. Di industri pertama itu kan adanya penemuan mesin uap gitu ya. Kemudian berlanjut di 2.0 apa? Penemuan listrik. Kemudian komputer dan IT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1968. Otomasi dan elektronik. Nah, sekarang itu eranya sudah IoT dan AI gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan salah bahwa komputer dan IT itu baru ada zaman-zaman sekarang gitu. Justru telah ada di industri 3.0 ya pada tahun 1969. Nah, ngomongin IoT, IoT, IoT aja. Sebenarnya apa sih IoT gitu kan? IoT itu bisa dikatakan objek fisik yang dilengkapi dengan sensor dan aktuator yang berkomunikasi dengan sistem komputasi. Komunikasinya gimana? Melalui jaringan kabel ataupun nirkabel gitu. Sehingga dunia fisik ya, dapat dipantau atau dikendalikan secara digital. Ya. Jadi bukan hanya soal internet gitu, tapi ini soal interaksi gitu. Interaksi antar perangkat tanpa adanya campur tangan manusia yang konstan. Nah, eh, di sini saya akan putar terkait bagaimana IoT itu bekerja, bagaimana sebuah perangkat fisik itu akan berjalan. Nah, kita bisa tonton dulu ya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan. Atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Itu ya, tadi sekilas tentang pengenalan IoT itu sendiri gitu. Jadi kemudian eh, hal yang melatar belakangi kenapa kok sebagai penggiat IT ya, teknologi informasi gitu, teman-teman itu harus mulai mengenal atau bahkan harus bisa gitu membangun sebuah IoT itu. Karena apa? IoT itu kan didukung oleh internet ya, Internet of Things. Jadi ini adalah data penggunaan internet di Indonesia gitu. Di mana tahun 2025 sudah ada 212 juta penduduk yang menggunakan internet gitu. Jadi ini trennya sangat positif yang kemudian tentu akan diselaraskan dengan perangkat-perangkat pintar ya. Jadi kalau dulu kan keluhannya
ketika mau membangun sebuah kota cerdas atau rumah pintar atau apapun itu yang basisnya smart gitu, kendalanya adalah internet gitu. Apalagi katanya kalau di desa internetnya susah. Nah, sekarang internet sudah mulai ada di mana-mana, bahkan paket-paket internet juga udah banyak yang murah, bahkan ada beberapa di desa jadi salah satu penyedia jasa internet gitu. Bahkan di kampung-kampung tuh juga udah ada terima pasang wifi atau mau connect wifi gitu kan. Jadi trennya tuh memang positif gitu. Bagaimana kita bisa mengubah tren yang positif ini ya memang untuk hal yang positif gitu. Gimana kita nanti berusaha mengembangkan perangkat-perangkat cerdas ya yang ada di sekitar gitu. Ya gunanya untuk apa? Ya bisa untuk diri sendiri ataupun ke pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Kita mau membuat lampu jalan otomatis ataupun nanti absensi otomatis ataupun nanti sistem pemantauan tanaman di greenhouse secara real time gitu kan. Nah, selanjutnya, loh, nih paradigmanya itu berubah ya. Yang tadinya internet untuk seseorang sekarang tuh fokusnya Internet of Things. Apa? Maksudnya gimana gitu? Dulu ya orang ngetik laptop, kemudian diinputkan manual, kemudian diupload ke server, kemudian ataupun mau kirim email, hasilnya dokumen, ya kan? Fokusnya itu adalah interaksi manusia. Nah, kalau IoT itu udah fokusnya mesin ke mesin gitu. Nah, bagaimana sensor ya akan mengambil data secara real time di pabrik. Kemudian datanya akan dikirimkan ke server, kemudian akan langsung bisa memberikan hasil analisanya, dan hasil analisanya langsung secara real time juga tampil gitu kan. Jadi mesin bekerja, perangkat fisik bekerja, langsung diolah di cloud, langsung muncul dashboardnya. Seperti itu ya. Jadi kalau dulu manusianya masih menginputkan, proses, kirim, menghasilkan data. Nah sekarang dengan IoT ini itu adalah keywordnya adalah secara real time gitu. Data yang didapat hari itu juga bisa langsung ditampilkan hari itu juga. Ataupun data yang yang didapat saat itu, jam itu gitu, akan bisa langsung tampil secara real time gitu. Jadi keywordnya adalah ketika berbicara masalah IoT, seseorang itu bisa mendapatkan data secara real time. Nah, konsepnya itu adalah koneksi ya. Jadi eh, menghubungkan segala sesuatu. Jadi ketika ngomongin IoT itu bisa menghubungkan beberapa perangkat fisik, kemudian datanya diolah dan datanya tampil. Adalah ini adalah keywordnya ya, connecting things. Jadi semua bisa menjadi pintar dari lampu jalan, mesin traktor ataupun digital image processing ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat dashcam gitu kan. Bahkan sekarang ada tren dashcam yang bisa mengukur atau mendeteksi kerusakan jalan yang kemudian datanya bisa langsung dikirim ke server. Jadi terkait pemantauan jalan rusak itu juga udah mudah gitu kan. Oh, yang rusak di mana aja, titiknya langsung ketahuan di sini. Oh, ketika jalannya rusak langsung ada titiknya, koordinat titik koordinatnya gitu. Jadi nggak kok seolah-olah menjadi pengaduan pengaduan yang bohong gitu. Artinya ketika mau mendeteksi jalan rusak bisa menggunakan image processing, kemudian langsung connect ke internet, datanya langsung dikirim ke dashboard, yang di kantor pun langsung tahu oh datanya di sini di sini di sini saja. Tujuannya apa? Visibilitas penuh terhadap status aset fisik, kapan aja dan di mana aja gitu. Nah, kemudian
arsitekturnya gimana sih ketika berbicara masalah IoT yang kemudian menghasilkan smart living, smart city, smart energy, smart transportasi, dan banyak lagi ya. Jadi diagram ini tuh secara keseluruhan ya menggambarkan ekosistem yang terintegrasi di mana perangkat keras sensor ya, sensor-sensor itu dikoneksikan melalui jaringan untuk diolah datanya sehingga dapat menghasilkan layanan yang cerdas, otomatis dan efisien gitu. Nah, di layar pertama itu adalah device-nya dulu ya. Kita perlu device apa aja nih di sini gitu. Oh, ada GPS, RFID, kemudian eh, WiFi. Nah, kemudian dari perangkat ini ada yang namanya proses komunikasi. Nah, komunikasinya mau lewat apa? Mau lewat WiFi kah? Mau lewat Ethernet ya. Kemudian ada di sini yang namanya microcontroller atau otaknya gitu. Jadi ada inputan, ada perangkat kerasnya, ya, perangkat fisiknya yang kemudian di sini akan diolah menggunakan microcontroller. Nah, lanjut ke layar berikutnya adalah proses manajemen mulai dari keamanannya, keamanan, kemudian autentifikasi, kemudian manajer device-nya. Nah, kemudian muncullah layar terakhir terkait IoT application sehingga di layar terakhir ini aplikasinya muncul dan menghasilkan sebuah dashboard ya. Dashboard yang berupa data dan informasi. Nah, komponennya tuh apa aja sih ketika berbicara masalah IoT, gitu, Internet of Things, Internet of Things. Tentu ya, semua itu ada input, proses, dan output. Nah, jadi inputannya itu bisa berupa sensor-sensor, ya, perangkat-perangkat fisik. Ya. Kemudian ada prosesnya, yaitu yang namanya microcontroller atau yang disebut otaknya nanti ada di sini. Kemudian ada yang namanya output, ya, dashboardnya. Jadi gimana kok setiap inputan atau perangkat-perangkat fisik itu dia dapat istilahnya berbicara, kemudian memberikan data ya kepada si microcontroller ini gitu. Misalkan sensor kelembapan tanah gitu kan. Kalau kita nggak pasangin sensor di tanah itu, iya kita nggak akan tahu gitu. Nah, ketika kita pasang sensor, artinya, tanahnya bisa bahasanya bisa berbicara gitu kan, berbicara kepada si sensor kelembapan. Kemudian dikirimlah data itu ke microcontroller, ya, diolah di sini. Dan selanjutnya, setelah diolah, apa yang akan dilakukan? Oh, apa misal tanahnya kering, dia akan melakukan penyiraman. Oh, tanahnya basah, ya sudah nggak usah disiram. Jadi di proses ini akan banyak nanti tindakan yang bisa dilakukan. Atau bahkan dia langsung kirim saja data real time dari sensor ini ke output, ya, ke dashboard. Bisa melalui aplikasi atau Telegram, kemudian eh, dalam bentuk dashboard gitu kan. Nah, selanjutnya, nah ini tadi kan ada komponennya, ada input, proses, dan output. Nah, kita berbicara dulu di inputan. Ya, sensor itu ibaratnya indera, ya alat indera kalau di dunia manusia gitu kan. Alat inderanya itu ada banyak gitu. Kalau kayak manusia, alat inderanya ada banyak kan? Ada mulai indera penglihatan, ya kalau di sini bisa pakai kamera, ya kan? Kemudian untuk sensor suhu dan kelembapan, kita tahu suhunya ya kadang dari kulit gitu kan. Kemudian ini tadi yang untuk melihat kelembapan tanahnya. Kemudian ada sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Jadi sensor-sensor ini banyak sekali nanti teman-teman temui ketika mau mulai membangun
sebuah Internet of Things atau perangkat cerdas gitu kan. Karena apa? Ya ini tadi, kata kuncinya tuh bahwa sensor itu alat inderanya gitu. Jadi kembali lagi diidentifikasi masalahnya, apa yang mau dibangun gitu. Ketika saya mau membuat eh, si greenhouse cerdas gitu kan. Berarti saya perlu nih sensor soil measure untuk mendeteksi kelembapan tanahnya. Oh, nanti apa yang akan dilakukan gitu. Yang memikirkan itu nanti beda lagi gitu. Yang penting di sini alat inderanya itu dapat datanya dulu, inputannya. Nah, kemudian ada pemrosesan. Kalau tadi inputan itu adalah alat inderanya, ya. Kemudian pemrosesan. Nah, ini adalah otaknya gitu. Banyak. Ini saya kasih sampel 3 saja gitu. Nah, ada ISP, Arduino, dan Raspi. Nah, untuk di awal mungkin teman-teman bisa belajar menggunakan Arduino Uno sebagai pembelajaran dasar. Cuman kalau yang Arduino ini belum dilengkapi dengan modul WiFi. Jadi tidak akan bisa digunakan untuk perangkat IoT karena IoT adalah internet ya basisnya. Jadi beralih menggunakan ISP. ISP ini sama, merupakan microcontroller tapi sudah dilengkapi dengan modul WiFi gitu. Jadi kan bisa digunakan ataupun paling cocok untuk IoT. Nah, tapi untuk dasar, teman-teman nanti kalau mau belajar ya bisa pakai Arduino dasar-dasarnya. Ataupun nanti yang lebih expert lagi pakai Raspberry Pi. Ini bisa dikatakan sebuah komputer mini ya, karena udah lengkap nih. Udah ada LAN card-nya, USB-nya, HDMI-nya, port-portnya lengkap. Nah, ini sama aja komputer mini ya. Ini sangat mendukung nanti ketika teman-teman punya banyak microcontroller ISP yang gunanya masing-masing beda, semua dihubungkan ke sini itu bisa. Jadi sebuah sistem yang sangat lengkap. Selanjutnya, kalau tadi udah tahu nih, oh alat inderanya itu sensor. Oh, kemudian otaknya itu adalah microcontroller. Kalau IoT pakainya ESP32. Nah, kemudian outputnya apa yang akan ditampilkan? Nah, untuk dapat data secara real time-nya ya, tadi dari eh, sensor, kemudian diolah di microcontroller, kemudian output. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, nanti mau belajarnya, oh outputnya saya cuma mau tahu grafiknya aja secara real time. Ya sudah, pakai membuat dashboard. Dashboardnya gampang aja. Oh, saya belum bisa nih buat coding dan yang lain-lain, PHP, CSS dan yang lain-lain. Oh, bisa ada fasilitas namanya Grafana. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar, kenali dulu masalahnya atau tujuan akhirnya tuh apa, mau membuat sistem seperti apa. Kemudian dari situ teman-teman bisa menentukan, oh saya butuh alat indera seperti ini, artinya saya butuh sensor seperti apa. Nah, setelah menentukan itu, ya sudah. Nih, karena IoT basisnya internet, mau pakai ISP ataupun Arduino, ya tinggal pilih gitu. Tapi kalau Arduino masih perlu modul WiFi lagi karena Arduino ini belum ada modul WiFi-nya. Oh, berarti saya harus pakai microcontroller namanya ESP32. Nah, selanjutnya datanya mau diapain nih? Gitu. Oh, saya cuma mau menampilkan saja lewat dashboard secara real time. Ya sudah, nanti teman-teman bisa belajar menggunakan apa itu Grafana ya untuk membuat dashboard seperti ini. Nah, beda lagi nanti kalau ada keinginan teman-teman, oh misal ketika tanahnya kering, airnya otomatis siram. Atau ketika tanahnya masih basah, ya sudah nggak perlu disiram seperti tadi. Oh, suhu ruangnya ternyata panas. Oh, kipasnya harus nyala. Oh, suhu ruangnya sudah dingin, berarti kipasnya mati.
Itu ada lagi yang namanya nanti sistem kontrol gitu kan. Sistem kontrol ada banyak lagi nanti logikanya gitu. Mungkin kalau yang sudah sering belajar selama ini hanya if else ya. Jika mati, jika kering, maka siram gitu. Itu bisa juga untuk yang dasar. Cuma nanti ketika udah mulai mendalami akan banyak sistem kontrol yang lain yang bisa teman-teman pelajari gitu. Apakah setelah eh, suhu ruang itu benar-benar dingin kipasnya langsung mati atau apa atau ada koreksi dan yang lain-lain itu bisa nanti pakai sistem kontrol yang lain. Nah, implementasinya gimana? Banyak banget implementasinya saat ini gitu kan. Ini misal di Smart Agriculture nih, untuk pemantauan hasil pertanian bisa. Ataupun di peternakan, dia nanti misal untuk pemantauan di peternakan sapi, ya penggemukan, dia bisa mantau suhu ruangnya, kemudian mantau keadaan hewannya, kemudian terkait transportasi, ini biasanya banyak pakai inputan atau indranya itu kamera, ya kan, pasang di dashcam atau pasang di beberapa titik agar mengetahui, oh jumlah kendaraan yang lewat di jalan ini tuh sekian setiap harinya secara real time. Bahkan orang bisa lihat nih. Jadi dengan teknologi-teknologi ini justru akan mendukung pembuat kebijakan gitu kan. Ketika misal, oh ternyata di jalan Soekarno-Hatta ini yang lewat setiap hari Senin jam sekian itu sekian jumlahnya. Berarti nanti kan bisa jadi nih, bisa jadi data tersebut itu digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan. Oh, Senin jam sekian hanya kendaraan dengan plat ganjil, plat genap untuk mengurai kemacetan gitu. Makanya implementasinya itu sangat banyak sekali gitu. Ataupun smart energi gitu. Oh, membuat sistem pemantauan gitu. Kemarin ada juga tim dosen dan mahasiswa membuat sebuah sistem smart energi ya. Jadi membuat sistem untuk memantau jumlah energi yang sedang digunakan secara real time di laboratorium gitu. Jadi alatnya dipasang, kemudian eh, di sisi outputnya pengguna itu dapat melihat konsumsi energi yang sedang aktif saat itu juga gitu. Jadi dengan tahu konsumsi energi itu, orang kan kemudian terus bisa berhemat ya. Nah, selanjutnya ya profesinya gimana sih IoT engineer itu gitu kan. Jadi IoT engineer itu ya bisa dikatakan arsiteknya masa depan ya. Karena eh, dituntut untuk mengerti sebuah arsitektur teknologi yang mau dibangun gitu kan. Kenapa? Ya dia harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian menentukan nih ketika punya problem apa, saya perlu alat indera apa, perlu sensor apa. Kemudian otaknya, mikrokontrolernya, kemudian dilakukan pengkodean ya. Jika terjadi hal seperti ini, apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian outputnya apa? Ataukah perlu hanya monitoring di sebuah monitor saja, atau monitoring berbasis website, atau bahkan monitoringnya itu bisa selalu dikirim real time lewat Telegram ataupun WhatsApp gitu. Jadi tuntutannya itu sangat tinggi gitu. Profesi ini nggak hanya menuntut pemahaman tentang perangkat keras aja, tapi gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Gitu. Jadi kalau dulu tuh buat alat untuk dipakai manusia gitu. Kalau sekarang
alatnya itu bisa mikir sendiri, bisa ngomong sendiri untuk membantu manusia. Artinya mikir sendiri, oh tahu tanahnya lagi kering. Dia ya ngomong nih sama mikrokontrolernya, sama si otaknya. Oh tanahnya ini kering loh. Ya sudah, dia langsung berpikir kalau tanahnya kering, apa yang perlu dilakukan? Oh ya sudah, kemudian disiram. Oh kalau udah basah gimana? Oh ya sudah, berhenti nyiramnya gitu kan. Jadi kalau dulu kita pakai selang, siram, siram, siram. Kalau sekarang ya dia mikir sendiri, bicara sendiri untuk bantu kerjaan kita sebagai manusia. Nah, bahkan ada juga nih SK Menteri Tenaga Kerja ya terkait SKKNI atau penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya. Kategori komunikasi, kategori informasi dan komunikasi, golongan pokok telekomunikasi bidang IoT. Itu artinya di Kementerian Tenaga Kerja pun ada penetapan standar kompetensinya gitu. Standar kerjanya tuh ada terkait bidang IoT ini. Nah, jadi kembali di awal tadi, ketika ngomongin IoT engineer sebenarnya ada nggak sih pekerjaannya gitu kan? Ya banyak nih. Saya tadi langsung masukin ke job street, jenis pekerjaannya apa? IoT engineer. Oh langsung muncul nanti beberapa. Sampai ke bawah teman-teman nanti bisa scroll ya. Oh ada nih di PT Prima dari Tangerang. Rentang gajinya ada, kemudian tanggung jawabnya ada, dan dia harus bisa apa. Tuh. Nah, sebelah kanannya nanti dia langsung muncul. Apa kualifikasi yang dibutuhkan? Ya kan? Oh, mulai dari pendidikannya, pengalamannya, kemudian apa yang perlu dikuasai sampai bawah. Nanti teman-teman bisa scroll. Lihat di job street, kemudian ditulis saja IoT engineer. Tuh, jadi pekerjaan ini memang benar-benar dibutuhkan gitu di dunia nyata. Jadi jangan eh, hanya buat begini 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 kira-kira nanti ada nggak ya kerjanya gitu. Ya ini adalah contoh nyata di mana pekerjaan ini itu ada lowongannya bahkan secara update nya. Ada nanti tuh kalau teman-teman scroll ya nanti bisa teman-teman lihat di slide itu ada linknya bisa cari aja oh industrial IoT developer apa. Nah tapi rata-rata di pengalaman di kualifikasi itu ada yang namanya pengalaman 5 tahun 2 tahun. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai pengalaman ini gitu kalau bagi rekan-rekan mahasiswa kami kan fresh graduate baru lulus nggak punya pengalaman. Nah teman-teman bisa memanfaatkan biasanya kalau di kampus ada yang namanya project based learning ya atau project pembelajaran berbasis project. Jadi digunakan aja. Oh, tahun pertama teman-teman ikut project membuat perangkat apa. Oh, tahun kedua teman-teman terlibat project apa. Oh, tahun ketiga ikut project buat alat apa. Tahun keempat buat project apa. Pas skripsi bisa mau buat project apa. Sudah cukup. Walaupun tidak 5 tahun, paling tidak ada 5 project yang pernah teman-teman buat. Seperti itu ya. Sebelum ditutup, kesimpulannya, jadi menjadi IoT engineer itu ya profesi yang strategis ya saat ini karena menjembatani dunia fisik dan digital melalui sebuah evolusi yang tadi ya perubahan paradigma Internet of People ke Internet of Things gitu. Jadi fokus utamanya itu bukan lagi sekedar membuat alat untuk dipakai manusia. Jadi sekarang tuh membuat sistem yang otonom ya, otomatisasi yang bisa berpikir dan berbicara demi efisiensi gitu kan hidup di era industrial 4.0 gitu. Selanjutnya kemampuan apa yang teman-teman harus pahami gitu. Ya tadi lengkap banget. Ada software, hardware, networking dan analisis. Teman-teman kenapa perlu paham hardware? Ya biar tahu nanti alat inderanya, sensornya mau pakai apa.
mikrokontrolernya mau pakai apa nih otaknya. Kemudian softwarenya. Kira-kira saya mau setting mikrokontroler ini pakai bahasa pemrograman apa? Oh, saya perlu membuat dashboard ini pakai apa? Nah, kemudian kok perlu networking juga? Kok perlu jaringan? Iya, karena semua datanya akan dikirim melalui sebuah jaringan. Oh, apalagi jaringan. Jaringan itu ada yang namanya protokol ya, perlu protokol, perlu keamanan. Oh, ya, saya harus pakai protokol apa? HTTPS kah? MQTT kah? Nah, kemudian apa? Perlu kemampuan analisis gitu. Untuk menyelesaikan hal ini tadi, ya perlu analisis. Misalnya analisis yang sederhana saja. Oh, ketika hardware-nya mendeteksi tadi kering, ya sudah. Analisisnya gimana? Ya sudah harus disiram. Oh, kalau basah gimana? Dan selanjutnya. Oh, setelah 30 hari dapat data, apa rata-rata data yang didapatkan? Apakah tanamannya tidak tumbuh karena tanahnya terlalu basah? Apa suhunya terlalu dingin? Seperti itu ya. Itu ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait IoT Engineer. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Iqbal Meri Arianto Eskom MT atas pemaparan materinya. Baik, teman-teman semuanya, berhubung moderator kita ada kendala teknis, untuk sesi pertanyaan dialihkan ke MC ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dan luar biasa ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi peserta yang ingin menanyakan bisa kami persilahkan bisa menulis pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa menulis pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Untuk waktunya kami persilahkan. Ada yang raise hand ya? Cinta Smart. Ini ada Ibu Cinta Smart ini, Pak. Wah, Sebelumnya izin Ibu, izin bertanya. Baik, Bapak, silahkan. Eh, Terkait dengan sistem IoT tadi kan menyinggung tentang kayak sistem kontrol juga dari pemateri Pak Iqbal. Apakah penambahan sistem kontrol dalam sebuah sistem IoT itu akan membuat pengiriman atau penampilan data pada dashboard akan menjadi delay? Gimana Pak Iqbal? Apakah jelas atas pertanyaannya? Bisa langsung dijawab? Oke, ya, terima kasih. Ini sepertinya dari Poninela ya. Terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Jadi terkait sistem kontrol itu tidak akan berpengaruh ya terhadap pengiriman karena itu tadi disesuaikan karena IoT tetap basisnya pakai internet, kemudian sistem kontrol itu hanya di mikrokontrolernya saja. Jadi terkait pengiriman data itu tidak akan berpengaruh ya. Begitu ya Mas Ilham ya. Baik, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Gimana atau apakah udah puas, jelas jawaban dari Pak Iqbal? Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat atau raise hand ya.
Yang mau bertanya silakan ya. Ini ada Pak Andrian Pratama, kemudian ada, oh ya, materi nanti di-share ya di grup ya. Di kolom chat ada satu pertanyaan Pak Iqbal, bisa saya bacakan ya? Untuk pertanyaannya, bagaimana menentukan terkait protokol komunikasi dalam sebuah sistem IoT? Dari Pak Andrian. Oh, mohon maaf Pak Iqbal masih di unmute. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana menentukan protokolnya? Jadi yang biasa digunakan itu adalah MQTT dan protokol HTTP ya. Jadi kalau MQTT itu kan biasanya ringan, biasa dipakai untuk perangkat dengan memori yang kecil lah, gitu. Jadi teman-teman ngirim datanya itu ya cepat. Kalau pakai HTTP itu biasanya lebih berat, gitu. Makan waktu, makan daya, dan kaitannya langsung pakai API server gitu. Jadi kalau hanya sekedar data real time biasa ya pakai yang ringan aja. Yang direkomendasikan ya pakai protokol MQTT gitu. Cuman kalau basisnya mau yang langsung complicated dan yang lain-lain ya bisa pakai yang HTTP gitu. Itu ya Pak Andre. Gimana Pak Andre? Semoga sudah menjawab ya. Oh, ada satu lagi Pak pertanyaan dari Pak Ilham Syah. Izin bertanya Pak Iqbal, jika ingin memonitor suhu dan listrik gedung dari smartphone, apakah lebih cocok menggunakan PLC atau IoT? Dan Mm-mm. mengapa? Kalau Kakak untuk Wisnu. memonitoring gedung, jadi kalau untuk monitoring mau pilih mana nih IoT atau PLC gitu kan. Jadi simpelnya kalau IoT itu yang hemat, ya, modern dan hemat, gitu. Kalau yang PLC itu udah solusi untuk industrial banget, untuk ya handal, untuk misal gedung-gedung yang tinggi ataupun pusat data yang nggak boleh mati 1 detik, gitu. Kalau yang mau yang terjangkau, ya tadi hemat, ya IoT gitu. Tapi kalau yang untuk industrial banget ya monggo pakai PLC gitu. Karena PLC kan rancangannya untuk yang di lingkungan ekstrim ya. Seperti itu. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, kita dokumentasi yang terakhir dulu ya untuk presensi. Untuk dokumentasi dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Untuk pertanyaannya kita
Baik, baik, terima kasih untuk sesi dokumentasinya selesai. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Pak Rahmat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Izin bertanya bagaimana perbedaan IoT Engineering dengan jaringan komputer tradisional? Bisa dijelaskan Bapak? Bedanya IoT engineer dan engineer tradisional gitu ya. Jadi kalau network engineer itu memastikan internet kantor, internet koneksinya itu lancar. Tapi kalau IoT engineer itu memastikan alat indera tadi, sensor-sensor tersebut itu bisa berbicara atau bisa connect satu dengan yang lain, kemudian datanya bisa dikirimkan ke cloud dan bisa menggerakkan outputnya secara otomatis gitu. Jadi kalau network engineer itu kan memberikan kepastian ya bahwa jaringannya itu semua lancar, gitu. Tapi kalau IoT engineer itu ya memastikan semua sensornya itu dapat berbicara atau dapat memberikan data gitu, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Cinta Smart ini ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu ini dari mana, asal instansi. Cinta Smart ini kayak PT mencari cinta smart. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Izin bertanya Bapak, sebuah sistem IoT itu kan mengirimkan sebuah data dari sensor ataupun input ke cloud. Bagaimana cara kita sebagai IoT engineering menjadi data agar tetap aman dari serangan siber, menjaga serangan siber Mm-mm. Jadi, wah ini kalau udah ngomongin data. keamanan ini sebenarnya Pak Hafiz banget ini, Pak Ketua banget ini kalau udah ngomongin masalah keamanan ya. Mungkin bisa dibantu Pak Ali Hafiz bisa menjawab pertanyaan dari Kak Cinta Smart. Cinta smart, Gimana Bapak tanggapannya? bagaimana Pak? Itu mengenai Ini data yang narasumbernya dulu ini Mas. bagaimana sebuah sistem IoT mengirimkan sebuah data dari sensor ataupun input ke cloud dan bagaimana cara kita menjaga data agar tepat aman dari segala serangan cyber. Jadi eh, gini ya, nama ini walaupun saya bukan orang keamanan ya, karena beda lagi. Jadi segala sesuatu itu apabila sudah publish ke internet, ya kita tidak bisa dipungkiri dari sebuah serangan cyber gitu ya. Jadi artinya kita semua tuh sebagai pengguna internet, ketika kita sudah memutuskan untuk publish sesuatu, itu kita juga harus siap dengan segala resikonya gitu. Misal nih, saya ambil contoh dulu, saya misal publish foto aja di Instagram. Ya saya harus siap walaupun bukan serangan cyber, saya harus siap foto itu dijadikan meme, jadikan stiker gitu kan. Harus siap. Nah, jadi balik lagi ketika eh, apa tadi masalah keamanan, yaitu bukan lagi sekedar fitur tambahan, tapi ya tetap menjadi fondasi utama ya. Karena eh, kita juga nggak bisa pasang antivirus sembarangan gitu, karena nanti jadi delay gitu kan. Jadi perlu sebuah perencanaan keamanan sejak awal gitu. Perencanaannya ya mulai dari yang level rendah, kita harus berikan password yang bukan pabrikan gitu. Password pabrikan biasanya user admin, password admin gitu. Paling nggak itu juga harus sudah diganti. Kemudian terkait rawan sadap gitu kan. Mau high attack ataupun middle attack gitu kan. Kita harus memastikan bahwa eh, protokolnya itu ada S-nya ya bahasanya kalau
Kalau kita buka website itu kan HTTP gitu. Oh, sekarang udah ada tambahan HTTPS gitu. Kalau nggak ada S-nya kan nggak secure ya. HTTPS gitu. Jadi HTTPS IoT cintasmart.com gitu. Artinya kita juga perlu menambahkan secure gitu di protokolnya itu. Nah, kalau di MQTT juga sama, nggak hanya MQTT tok gitu. Kita perlu nambahin secure-nya lah. Sama ketika mainan website gitu. Jadi ketik ya itu tadi semua itu kalau udah dipublish ya siap gitu. Jadi untuk mengatasi uh, high attack ataupun middle attack, yang pertama ya passwordnya dulu jangan dipakai pabrikan. Yang kemudian yang kedua tambahin enkripsinya di protokolnya itu paling nggak ada secure-nya. Nah, mungkin itu saja gitu. Jadi uh, ya tentu perlu sebuah enkripsi ya dan jaringan yang terjaga gitu. Jangan sampai nanti kita kena DDoS ataupun uh, penyerangan-penyerangan lain gitu. Paling nggak dari hal-hal dasar dulu deh itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Apakah Kak Ilham sudah puas dari penjelasan dari Pak Iqbal? Oh Mungkin itu Cita Semart itu adalah Ilham Saputra. iya, Ilham Saputra dari Eh, Politeknik Negeri Negeri Lampung. Lampung. Ya Allah. Apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Ali Hafiz, seorang Oke, yang pakar kedua, keamanan, apabila sudah sistem keamanan? Iya, terima kasih pertanyaannya bagus banget ya. eh Terkait dengan keamanan di IoT ya memang ya ini nambahin sedikit aja dari penjelasan Pak Iqbal sebenarnya itu sudah mengcover semua ya. Jadi dari awal sebenarnya keamanan ini bukan sebagai fitur tambahan atau fitur nanti-nanti gitu ya. Tapi memang di awal kita perlu yang namanya konsep secure by design gitu ya. Dari perangkatnya, kemudian dari aksesnya, ya. Tadi sudah dikatakan bagaimana kita menggunakan protokol S, ya. Kita kalau berbuka nggak pakai S itu kan kurang enak ya. Kita jadi di dalam komunikasi misalkan ada S-nya. S itu berarti secure ya. Kemudian juga misalkan untuk mengakses perangkatnya itu juga seperti apa. Kemudian apakah semua orang itu bisa mengakses fisiknya bisa mengakses ke sana ya. Kemudian juga kita berikan kontrol aksesnya. List privilege misalkan hanya orang-orang tertentu atau seseorang diberikan akses dengan akses atau kontrol terendah. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita perlu menganalisis ya lognya. Jadi ini berkaitan dengan tata kelola. Jadi ketika berbicara keamanan sekarang itu bukan hanya orang IT, tapi tata kelola. Bukan cuma misalkan dia orang yang di bidang IT, tapi manajemen ya manajemen puncak itu bertanggung jawab dengan keamanan. Karena kalau memang dia diserahkan ke orang IT aja, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan serangan, maka yang manajemen nanti bingung sendiri ya. Dia mau ngambil kebijakan, tapi bergantung dengan bidang lain. Mungkin itu ya. Dari saya terima kasih. Ya, silahkan lanjutkan. Terima kasih Pak Ali Hafiz sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Ilham tadi. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Apakah sudah cukup jelas semuanya? Jika ingin bertanya, semua pertanyaan dari Kak Amanda nih Pak Iqbal. Hmm. Assalamualaikum.
Bapak izin bertanya bagaimana cara mengatasi masalah jaringan yang tidak stabil pada sistem IoT. Bisa langsung dijawab, Bapak? Oke, gimana ngatasi jaringan yang nggak stabil ya? Jadi, eh ya itu tadi, balik lagi di tugasnya network engineer gitu kan. Jadi, ya, karena IoT ini pakainya internet, ya kita harus memastikan dulu internet yang mau kita gunakan itu stabil dulu, lancar dulu gitu kan. Jadi jangan kok kita sudah mendesain arsitektur IoT-nya, oh sensornya begini, tapi untuk proses komunikasinya kita tidak didukung, nggak disuplai dengan jaringan yang baik gitu. Ya sama saja. Yang ada nanti akan ada keterlambatan pengiriman data. Jadi harapannya ketika sudah bermain di IoT, urusan terkait kecepatan internet, konektivitas itu sudah selesai. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, bagi teman-teman yang masih menunggu, bisa langsung isi presensi kita di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke Ertik Bandar Lampung, bisa gabung di grup yang sudah tertera di link di kolom chat. Tuh yang dari Aldi ya. Pak, bagaimana sejauh mana integrasi AI atau kecerdasan buatan ya pada perangkat IoT untuk membantu proses pengambilan keputusan tanpa campur tangan manusia. Jadi sebenarnya AI pada IoT itu kita tuh sebagai manusia tuh cuman ngasih aturan main aja gitu. Aturan mainnya tuh mau seperti apa. Nah, sementara proses pelaksanaannya itu ya sepenuhnya sudah dilakukan ke mesin gitu. Jadi kita tuh yang tadinya mungkin memerintah perangkat ya, kita hanya kalau IoT hanya mengawasi hasil kerja dari perangkat gitu. Jadi, manusia sebagai pengelola aturan mainnya, kemudian perangkatnya itu sudah langsung kerja dan kita tinggal mengawasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas Mm-mm. jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Mungkin pertanyaan dari Kak Davis itu pertanyaan penutup pada sesi webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman peserta yang kami hormati, demikian sesi tanya jawab pada kegiatan webinar nasional PIK pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi ini, serta kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Iqbal May Arianto, SKOM MP, atas jawaban dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai Internet of Things serta peluang profesi IoT Engineer di era digital. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung kegiatan webinar Nasional PIK pada hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta mendapatkan pengetahuan kita semua, khususnya dalam memahami perkembangan teknologi Internet of Things di era digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya Aryani, selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. terlalu matang karena ada permasalahan. Misalnya gini Bu, kami ini kan nggak tahu nih dokumen-dokumen yang ada di indikator yang ada di ikat kami tersebut, karena itu kan ada banyak itu Bu kan. Nah kami itu kadang bingung untuk gimana. Dengan penuh kebanggaan dan semangat kebersamaan, 13 tahun relawan TK Indonesia, sebuah perjalanan yang penuh dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan dalam memajukan literasi digital di seluruh penjuru negeri. Sebuah capaian yang mencerminkan semangat dan visi kami yang terus berkembang. 13 tahun merupakan usia representasi dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang melek teknologi. Langkah maju yang kita ambil adalah hasil dari kerja keras dan semangat bersama. Relawan TK, kebanggaan bersama. Mari kita rayakan momen ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Bersama, kita melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, di mana teknologi menjadi alat untuk memberdayakan dan memajukan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda selama 13 tahun ini. Hai, saya Ali Hafiz. Di Etik saya diamanahi oleh kawan-kawan di Kota Bandar Lampung menjadi Ketua Etik Kota Bandar Lampung. Apa itu Etik dan mengapa harus gabung Etik? Simak video berikut ini ya.